Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Pangestu, NIM 0201248810. Di sini saya dari kelas PPB 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur hara dan proses penyerapannya pada tanaman. Pada slide ini yaitu menjelaskan definisi dari unsur hara. Unsur hara adalah zat atau nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Unsur hara diperoleh dari tanah, air, dan udara, serta berperan dalam berbagai proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, pembentukan enzim, dan sintesis protein. Unsur hara ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman agar pertumbuhan dan hasil produksi optimal. Unsur hara ini memiliki dua komponen, yaitu makro dan mikro. Unsur hara makro tersendiri ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar dan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur ini berperan penting dalam proses fisiologis seperti fotosintesis, sintesis protein, dan pembentukan jaringan pada tanaman. Selanjutnya ada unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan proses fisiologis tanaman. Meskipun jumlahnya yang sedikit itu, kekurangan unsur hara mikro dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen. Pengertian dari nitrogen tersendiri itu adalah salah satu unsur hara makro utama yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Unsur ini berperan dalam pembentukan senyawa organik seperti protein, enzim, asam nukleat, serta klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Nitrogen ini memiliki fungsi dalam tanaman, yaitu meningkatkan pertumbuhan vegetatif, terutama daun dan batang. Yang kedua, berfungsi dalam sintesis protein, enzim, dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya, dapat meningkatkan kadar klorofil sehingga mempercepat proses fotosintesis. Selanjutnya ada membantu pembentukan jaringan tanaman baru. Yang terakhir yaitu meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Selain itu, nitrogen ini memiliki sumber nitrogen pada tanaman itu berupa dari udara yang melalui fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium pada tanaman leguminosa. Yang kedua, sumber dari tanah, yaitu dari bahan organik yang mengalami dekomposisi. Yang ketiga, dari pupuk kimia seperti urea, amonium sulfat, dan amonium nitrat. Selanjutnya ada pun gejala kekurangan dari nitrogen tersebut, yaitu daun menguning, terutama pada daun tua. Ada pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil. Selanjutnya ada produksi bunga dan buah menurun. Nitrogen ini sangat penting bagi tanaman, tetapi penggunaannya harus seimbang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada tanaman
maupun lingkungan. Nah, pada slide ini yaitu ada unsur hara makro yang disimpulkan fosfor P. Definisi dari fosfor ini adalah salah satu unsur hara makro esensial yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Fosfor berperan sebagai proses fisiologis dan biokimia tanaman, terutama dalam transfer energi, sintesis DNA dan RNA, serta perkembangan akar dan biji. Fosfor ini memiliki peran dalam tanaman, yaitu mendukung fotosintesis dan metabolisme energi, di mana fosfor ini merupakan komponen utama ATP yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tanaman. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan air, di mana fosfor membantu perkembangan akar yang lebih kuat dan mendalam, sehingga tanaman dapat menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Yang ketiga ada merangsang pembentukan bunga, buah, dan biji. Fosfor ini berperan penting dalam pembentukan jaringan generatif sehingga mendukung produktivitas tanamannya. Yang keempat ada meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan, yaitu tanaman dengan kadar fosfor yang cukup lebih tahan terhadap kondisi kekeringan dan serangan penyakit. Sumber fosfor itu berasal dari bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang. Adapun pupuk anorganik seperti SP36, TSP, dan DAP. Selanjutnya terdapat juga dari mineral alami seperti batuan fosfat. Fosfor ini juga memiliki gejala kekurangan, yaitu merujuk pada gejala seperti pertumbuhan terhambat dan tanaman kerdil. Daun lebih tua berubah menjadi keunguan atau kemerahan. Yang ketiga ada sistem akar kurang berkembang. Yang terakhir ada produksi bunga dan buah menurun. Selain itu juga fosfor ini memiliki dampak kelebihannya, antara lain dapat menghambat penyerapan unsur hara lain seperti zat besi, seng, dan tembaga. Yang kedua ada berpotensi mencemari lingkungan, terutama jika terlambat dalam pupuk kimia. Selanjutnya ada unsur hara makro kalium yang disimbolkan dengan K. Kalium adalah salah satu unsur hara makro esensial yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalium tidak menjadi bagian dari struktur tanaman, tetapi berperan dalam berbagai proses fisiologis dan biokimia. Fungsi dari kalium ini dapat membantu fotosintesis dan metabolisme, yang membantu dalam pembukaan dan penutupan stomata sehingga mengatur transpirasi dan pertukaran gas. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi penggunaan cahaya dalam fotosintesis. Fungsi yang kedua yaitu regulasi air, yaitu mengontrol tekanan osmotic cell yang membantu tanaman dalam menyerap dan menyimpan air. Yang ketiga ada sintesis protein dan enzim yang berperan dalam aktivisasi lebih dari 60 enzim yang mengatur metabolisme tanaman. Yang keempat dapat meningkatkan kualitas hasil panen, yaitu dengan memperkuat batang tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit serta serangan hama. Selain itu juga kalium ini memiliki gejala kekurangan, yaitu daun tua menguning di tepi. Selanjutnya ada pertumbuhan tanaman terlambat. Selanjutnya ada batang menjadi lemah dan mudah roboh.
Yang terakhir ada penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Selain memiliki kekurangan, kalium ini juga memiliki sumbernya, yaitu dari pupuk kimia seperti KACL dan K2SO4, yaitu kalium sulfat. Selain dari pupuk kimia tersebut, ada juga sumber alami seperti abu kayu dan kompos yang mengandung kalium. Nah, pada slide ini ada unsur hara mikro, yaitu besi yang disimbolkan dengan Fe. Pengertiannya unsur hara mikro ini, unsur hara mikro besi adalah salah satu nutrisi penting bagi tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran vital berbagai proses fisiologis. Yang pertama itu ada fungsi besi dalam tanaman, yaitu membantu fotosintesis yang berperan dalam membentuk klorofil, meskipun Fe bukan bagian langsung dari molekul klorofil. Yang kedua ada respirasi seluler, yaitu membantu dalam proses transfer elektron dalam rantai respirasi. Yang ketiga ada sintesis enzim dan protein, menjadi kofaktor berbagai enzim seperti ferredoxin dan katalase yang penting dalam metabolisme sel. Yang keempat ada reduksi dan asimilasi nitrat, yang membantu tanaman dalam menyerap dan mengubah nitrogen menjadi bentuk yang dapat digunakan. Yang kelima ada detoksifikasi, yang berperan dalam melindungi tanaman dari stres oksidatif melalui aktivitas enzim antioksidan. Selain itu, besi ini memiliki gejala defisiensi dalam tanaman, yaitu ada klorosis pada daun muda, yaitu daunnya menguning sementara tulang daunnya tetap hijau. Selanjutnya ada pertumbuhan terhambat karena terganggunya proses fotosintesis dan metabolisme energi. Adapun tanaman menjadi lemah, yang mengurangi produktivitas dan daya tahan terhadap penyakit. Selain dari gejala defisiensi besi itu, adapun sumber dan aplikasi besi bagi tanaman. Sumber alaminya itu seperti berasal dari mineral tanah, bahan organik, dan air irigasi. Pengaplikasian foliar itu seperti menyemprotkan pada daun, efektif dalam mempercepat penyerapan besi oleh tanaman yang mengalami defisiensi. Jadi unsur hara mikro besi ini sangat efektif dengan menggunakan penyemprotan pada daunnya itu. Selanjutnya ada unsur hara mikro, yaitu mangan dan seng. Mangan yang disimbolkan dengan simbol Mn dan seng yaitu Zn. Fungsi dari mangan yaitu berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil, dan mengaktifkan enzim dalam metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Selanjutnya dapat membantu dalam pembentukan lignin untuk kekuatan dinding sel. Selain fungsi juga terdapat gejalanya, yaitu klorosis antar tulang daun pada daun muda. Yang kedua ada bintik nekrotik pada daun. Yang ketiga ada pertumbuhan terhambat. Di sini juga ada seng yang berfungsi berperan sebagai sintesis hormon tumbuhan, dapat membantu pembentukan enzim dan metabolisme protein. Selanjutnya ada meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Gejala dari seng ini tersebut dapat mengecilkan daun menjadi kerdil dan daun menjadi kecil, klorosis di antara tulang daun pada daun tua, dan selanjutnya yang terakhir penundaan pembungaan dan
pemasakan buah. Pada set ini yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan unsur hara, yaitu ada pH tanah yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Yang kedua ada suhu tanah yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan kecepatan difusi. Yang ketiga ada kadar air tanah yang mempengaruhi transport unsur hara ke akar. Yang terakhir ada aerasi tanah yang mempengaruhi respirasi akar dan penyerapan aktif. Selanjutnya pada set ini menerapkan strategi meningkatkan penyerapan unsur hara. Yang pertama ada pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanaman dan hasil analisis tanah. Yang kedua ada penggunaan pupuk tepat seperti jenis dosis dan waktu aplikasi perlu diperhatikan. Yang ketiga ada perbaikan kondisi tanah seperti pH, aerasi, kadar air perlu diperbaiki. Yang terakhir ada pemanfaatan mikroorganisme seperti mikoriza, bakteri pelarut fosfat sangat membantu. Nah, dari beberapa step tersebut dapat disimpulkan yaitu unsur hara merupakan nutrisi esensial yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Unsur hara dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu unsur hara makro dan mikro. Proses penyerapan unsur hara oleh tanaman terjadi melalui akar dengan mekanisme difusi, aliran massa, dan interferensi akar. Faktor-faktor seperti pH tanah, ketersediaan air, serta aktivitas mikroorganisme di dalam tanah sangat mempengaruhi efisiensi penyerapan unsur hara. Pemahaman yang baik mengenai unsur hara dan proses penyerapannya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal serta meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai unsur-unsur hara pada tanaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.